organisasi. Di kompetensi manajerial, di situ ada kita kelompokkan menjadi antara lain mengelola tugas. Ini ada dalam kompetensi orientasi pada hasil, pengambilan keputusan, integritas, kerjasama, pelayanan publik, dan sementara untuk mengelola orang lain, ini mengelola perubahan, komunikasi, pengembangan diri, dan orang lain. Sementara pada kompetensi sosial kultural merupakan pengetahuan, keterampilan, dan atau sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, dan moral yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatannya. Dan ada lagi satu kompetensi teknis. Ini merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Nah, metode penilaian kompetensi ada kompetensi terkait dengan penilaian dengan menggunakan metode assessment center dan metode penilaian lainnya. Kemarin yang kita lakukan untuk teman-teman di BPSDM, kita menggunakan metode penilaian lainnya. Kalau metode assessment center yaitu metode terstandar yang dilakukan untuk mengukur kompetensi dan prediksi keberhasilan pegawai dalam suatu jabatan dengan menggunakan beberapa alat ukur atau simulasi berdasarkan kompetensi jabatan dan dilakukan oleh beberapa orang asesor. Metode ada 3 metode tergantung dengan level. Ada metode sederhana, metode sedang, dan metode kompleks. Ini antara lain tes psikologi, simulasi-simulasi, kemudian wawancara manajerial dan sosial kultural. Sementara di metode penilaian lainnya, yaitu metode selain metode assessment center yang digunakan dalam pelaksanaan penilaian kompetensi ASN. Alat ukur yang digunakan dalam metode penilaian lainnya tetap memperhatikan kaidah-kaidah penilaian kompetensi. Di sini kita antara lain menggunakan penilaian kompetensi berbasis digital seperti yang dilakukan oleh BKN dengan menggunakan Computer Assisted Competency Test. Sementara ada satu lagi yang biasa kita laksanakan yaitu melalui SGT atau Situational Judgment Test. Ya, standar kompetensi untuk jabatan struktural bagi mereka yang dengan jabatan pelaksana, jabatan pengawas, jabatan administrator, level yang harus dicapai masing-masing tentu saja berbeda dari kompetensi 9 kompetensi, yaitu integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, pengambilan keputusan, dan perekat bangsa. Masing-masing level berbeda tergantung dari jabatan masing-masing. Jadi kalau untuk jabatan pelaksana, dia harus mencapai 1. Ya. Kemudian untuk jabatan pengawas yang harus dicapai dengan standar minimal 2. Demikian juga untuk jabatan administrator minimal 3. Ya, untuk jabatan pimpinan tinggi pratama minimal 4 dan seterusnya. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian bisa melihat bila di antara 9 kompetensi ini ternyata ada yang misalnya pada saat ini jabatan kita adalah pengawas misalnya. Ternyata di antara 9 kompetensi itu ada yang nilainya 1, berarti itu di bawah standar. Ya. Oke, next. Sementara kalau untuk jabatan fungsional ini berbeda dengan standar jabatan struktural. Ya, untuk kompetensi integritas sampai dengan perekat bangsa, ini jabatan fungsional terampil itu bervariatif, ya.
integritas kerjasama dan kerjasama 2, kemudian dan perekat bangsa juga harus mencapai 2, sementara yang lainnya 1 ya. Untuk jabatan fungsional pertama dan mahir ini seluruhnya 2. Kemudian untuk jabatan fungsional muda dan penyelia ini semuanya harus 3. Jabatan fungsional madya ini semuanya harus 4. Dan jabatan fungsional utama ada untuk integritas dan perekat bangsa harus mencapai 5 ya. Nanti Bapak Ibu bagi yang jabatan fungsional silakan nanti dilihat hasilnya seperti apa. Kalau tidak mencapai ini berarti ada kompetensi-kompetensi yang harus ditingkatkan ya. Next. Untuk kategori hasil tadi juga udah disampaikan oleh Ibu Kapus, ada beberapa orang yang optimal, ada yang cukup optimal, dan juga ada yang kurang optimal. Kurang optimal, cukup optimal, dan optimal. Ini ditentukan dengan job person match. Kalau mereka yang kurang optimal berarti nilai yang diperoleh kurang dari atau di bawah 78%. Kemudian untuk yang cukup optimal, CPM-nya itu lebih dari atau sama dengan 78 sampai dengan kurang dari 90. Sementara yang optimal itu lebih dari atau sama dengan 90. Jadi tadi sudah disampaikan Ibu Kapus ada beberapa teman-teman yang kurang optimal dan cukup optimal, ini harus diwaspadai ya. Baik. Next. Untuk kategori hasil penilaian untuk pengisian jabatan melalui kenaikan jenjang dan perpindahan jabatan, ini beda lagi hasil penilaiannya. Untuk pengisian jabatan untuk kenaikan jenjang dan perpindahan jabatan, hasil yang diperoleh itu kurang memenuhi syarat atau masih memenuhi syarat atau memenuhi syarat ya. Nah, next kita tidak membahas ini. Selanjutnya ya. Nanti teman-teman dari asesor juga akan menyampaikan terkait dengan bagaimana sih membaca tes potensi dan SCT. Nah, sementara kami informasikan sedikit terkait dengan penilaian kompetensi supaya Bapak Ibu juga nanti lebih memahami ya. Penilaian potensi adalah suatu proses penilaian dan pengukuran yang dilakukan untuk memperoleh gambaran aspek-aspek potensi yang dimiliki seseorang atau untuk mengetahui potret dan profil dari kapasitas dasar yang dimiliki seseorang. Ya. Aspek potensi yang diukur sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang manajemen talenta aparatur sipil negara, antara lain kemampuan intelektual, kemampuan interpersonal, kesadaran diri, kemampuan berpikir kritis dan strategis, kemampuan menyelesaikan permasalahan, kecerdasan emosional, kemampuan belajar cepat dan mengembangkan diri, serta motivasi dan komitmen. Skala penilaian yang tadi Ibu Kapus sudah sampaikan, ada angka 1, ada sekian orang untuk integritas misalnya, kemudian ada di angka 2, angka 3, 4, dan 5. Ini menandakan bahwa angka 1 itu sangat rendah. Ya, untuk membaca grafik yang tadi Ibu Kapus sampaikan, angka 1 itu sangat rendah ya. Sementara angka 2 itu rendah, angka 3 itu rata-rata. Tadi kita lihat hasilnya yang rata-rata cukup banyak ya, cukup bagus. Kemudian juga angka 4 itu adalah tinggi dan angka 5 adalah sangat tinggi. Ya. Itu untuk membaca grafik yang tadi disampaikan. Next. Ya, tadi juga ini untuk penilaian kompetensi BPSDM kita ada 4 tahap ya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Kapus. Next. Next ya. Kita juga ada kegiatan setelah dilakukan penilaian kompetensi, kita ada feedback. Feedback atau umpan balik adalah kegiatan menyampaikan hasil kompetensi baik secara langsung maupun tidak langsung ya. Menyampaikan
masukan yang bersifat konstruktif mengenai pengembangan asesor yang perlu dilakukan oleh pengguna maupun asesi itu sendiri berdasarkan hasil yang diperoleh dari proses penilaian. Umpan balik dapat diberikan secara tertulis atau secara langsung atau tatap muka. Ini yang lebih baik ya, agar lebih intens kita berkomunikasinya. Dalam sesi tatap muka, asesor dapat didampingi oleh atasan asesi. Dan ini yang sebaiknya ya, agar atasan juga tahu langsung dari para asesor bagaimana untuk pengembangan ke depan bagi para asesi. Kemudian tujuan umpan balik untuk membantu asesi membaca dan memahami dengan tepat laporan hasil penilaian potensi dan kompetensi. Kemudian juga membantu asesi memahami profil kompetensi dari hasil penilaian kompetensi dan memahami cara mengembangkan kompetensi berdasarkan hasil penilaian kompetensi tersebut. Demikian sedikit konsep dasar penyelenggaraan penilaian kompetensi agar Bapak Ibu bisa sedikit memiliki pengetahuan terkait dengan ini. Terima kasih, kami kembalikan kepada